kamera. Iya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul malam ini melalui daring via Zoom. Terima kasih kepada Ustadz Ustadzah SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen yang sudah menyempatkan ikut serta dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh saya Iva Wardani. Nah, di sini sudah hadir beberapa rekan. Terima kasih semua sudah menyempatkan waktu. Nanti kita belajar bersama, bukan saya yang menggurui ya, tapi nanti kita saling sharing. Mungkin ada yang harus dikoreksi dari saya, nanti teman-teman boleh menyampaikan pendapatnya masing-masing. Nah, sebelumnya saya mau pantun dulu, nanti jangan lupa bilang cakep gitu ya. Pergi ke pasar membeli paprika. Cakep, Pulangnya melewati gua. cakep. Sebelum presentasi dibuka, mari awali dengan doa. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Next, agenda kita hari ini, tadi pembukaan sudah kita mulai bersama. Yang kedua nanti penyampaian materi tentang budaya positif. Lalu selanjutnya nanti ada umpan balik dari teman-teman terkait presentasi yang saya sampaikan malam ini. Dan setelahnya adalah penutup. Nah, sebelumnya ada pertanyaan pemantik dulu. Nah, apakah teman-teman setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Teman-teman setuju tidak dengan pernyataan ini? Tidak. Ya, ada yang tidak. Adakah yang setuju mungkin? Ya setuju, kalau nggak gitu kan anak-anak nanti tetap rame, sudah sulit diatur. Iya, Ya mungkin kalau dipaksa. biar jadi efek jera gitu ya. Jadi harus dihukum. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah teman-teman setuju? Ya, setuju. Kadang tidak. Kadang tidak. Ya. Karena Melihat kalau sikon. disuruh nyapu itu anak-anak malah seneng. Iya. Dia Malah nggak bisa besok kenapa bermain. lagi. Iya. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak, teman-teman? Setuju. Ya, misalnya ketika anak-anak ada yang berprestasi di kelas atau kemarin mutobaah liburan, bagi mereka yang rajin membantu orang tua, terus rajin beribadah, kita beri reward atau hadiah gitu. Mungkin ada yang setuju dengan kegiatan itu, mungkin ada juga yang tidak setuju dengan kegiatan itu. Nah, masing-masing dari kita memiliki pendapatnya. Nah, hari ini nanti kita akan bersama-sama memahami beberapa hal. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah banyak memahami tentang materi hari ini, sudah pernah melihat ketika mengerjakan PMM, atau mungkin sudah pernah mengikuti diseminasi guru penggerak di angkatan sebelumnya. Ini kita cuma review saja ya, sudah banyak yang tahu tentang materi ini.
Nah, we are going to learn topik 1. Nah, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita pahami dulu bersama ya. Jadi, sebentar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini adakah yang mungkin sudah hafal profil pelajar Pancasila itu ada apa saja? Teman-teman yang masih ingat? Nah, kalau lupa, kita review bersama. Ya, betul sekali. Ya, terus? Agar Pancasila beriman dan berakhlak pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak Akhlak mulia. mulia. Lalu? Nah, Kreatif dan bernalar kritis. iya, benar sekali. Sudah hafal lagunya. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila yang sudah banyak kita tahu. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sejauh ini, anak-anak di sekolah kita sudah melaksanakan pembiasaan yang acuannya adalah poin nomor 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Contohnya, pembiasaan sehari-hari, sholat sunnah, sholat wajib ditegakkan, terus pembiasaan tilawah, hafalan Al-Quran, terus melaksanakan kegiatan yang positif di sekolah, pembiasaan sopan santun, menyayangi yang muda, menghormati yang tua. Insya Allah anak-anak di sekolah kita sudah mulai menerapkannya dari kelas 1 hingga kelas 6. Yang kedua adalah mandiri. Contohnya apa ya? Adakah yang tahu mandiri? Mandi sendiri atau apa? Ada yang tahu tidak? Mandiri mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain ya? Ya, contohnya bisa di piket kelas. Jadi mereka sudah bertanggung jawab atas piket kelas sesuai harinya masing-masing. Insya Allah kalau anak-anak sudah dibiasakan, misal hari ini hari Rabu sudah tertulis yang piket siapa saja, maka antar teman itu saling mengingatkan. Terus biasanya mereka sudah dibagi sendiri siapa nanti yang opening, siapa yang closing, siapa yang mimpin doa makan. Nah, itu contoh mandiri di dalam kelas. Mereka sudah bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, atas apa yang harus dilakukan tuh mereka sudah paham. Yang ketiga itu bernalar kritis. Biasanya seperti ini. Ketika kita jam makan siang gitu ya, terus kita lagi makan bareng-bareng, biasanya anak-anak, oh ustadzah itu dirantang kok nggak di piring. Nah, hal sederhana seperti itu contoh bernalar kritis anak. Mereka mampu berani mengutarakan pendapatnya. Hal yang sederhana tapi mereka harus dilatih juga sejak dini, berani berpendapat, berani mengatakan sesuatu gitu. Terus yang keempat, ada berkebinekaan global. Artinya anak-anak itu tidak alergi dengan perubahan zaman yang begitu cepat gitu. Jadi mereka mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman itu dengan mudah, dengan hati yang senang. Terus yang kelima ada bergotong royong. Contohnya kemarin ketika kegiatan 17 Agustus, perayaan 17 Agustus di sekolah, banyak lomba-lomba yang diadakan itu lomba yang sifatnya berkelompok. Nah, itu menunjukkan membiasakan anak juga untuk bergotong royong. Artinya tiap kelas kemarin bergotong royong untuk memenangkan kelasnya masing-masing. Nah, jiwa gotong royong tuh bisa ditimbulkan dari kegiatan perayaan 17 Agustus kemarin. Terus yang terakhir adalah kreatif. Di era 4.0 yang mana kita ini mau menuju 5.0, contoh siswa yang kreatif tuh biasanya di TIK ya, itu kelas 5 itu sudah diajari aplikasi Canva. Di situ anak diajari
membuat desain yang menarik dari yang sederhana, terus nanti mereka bisa mengembangkannya sendiri di rumah gitu kan. Sekarang gawai, laptop, komputer itu bukan sesuatu yang wah gitu, bukan seperti ketika saya sekolah dulu. Jadi anak-anak sekarang menggunakan gawai, laptop, komputer tuh sudah biasa saja. Tinggal kita mengarahkan langkah-langkah, misal membuat poster gitu, mereka sudah bisa action sendiri. Kalau zaman kita masih bingung nanti sinyalnya gimana, masih bingung pakai laptopnya siapa, pinjem siapa, komputernya masih nanti nyimpennya terus mau mengirimkan ke sana ke sini, cara menyalakan Bluetooth dan lain-lain itu kita waktu itu kalau saya sendiri tuh ketika SD belum secepat anak-anak sekarang memahami sesuatu yang baru gitu. Nah, setelahnya kita akan membahas tentang disiplin positif. Nah, kita pahami dulu makna disiplin positif itu sendiri. Disiplin positif itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, kita itu tujuannya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Nah, di slide selanjutnya nanti kita akan membedakan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik dan sebaiknya murid-murid kita itu dalam belajar mengutamakan motivasi yang mana nanti kita akan pelajari bersama. Nah, selanjutnya ini ada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kebajikan universal itu sendiri adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu ada contohnya peduli, pembiasaan terhadap anak kita peduli satu sama lain, terus rajin, rasa hormat, tanggung jawab, toleransi, dan masih banyak lagi. Sekarang teman-teman, adakah yang bisa memberikan contoh nilai-nilai kebajikan yang menunjukkan itu nilai percaya diri? Bisa dicontohkan ke anak, misal anak di kelas melaksanakan apa gitu. Dari teman-teman adakah yang bisa memberikan contoh? Mungkin berani Ya. membaca puisi di depan kelas. Oh iya, ada Berani pelajaran bahasa memimpin Indonesia. doa. Oh iya. Ya, Berani membacakan puisi ketika pembelajaran bahasa Indonesia, terus membacakan doa ketika memimpin membacakan doa ketika opening dan closing juga sebelum makan. Nah, itu contoh menumbuhkan rasa percaya diri anak di dalam kelas. Selanjutnya, kalau contoh penanaman nilai toleransi bisa di dalam kelas atau di sosial di masyarakat. Adakah teman-teman yang bisa memberikan contoh menanamkan nilai toleransi pada anak? toleransi itu apa ya? Contohnya menghargai apa ya? Pekerjaan Menghargai, orang tua. oh iya, perbedaan pekerjaan orang tua ya. Ya, Ya, atau rumahnya ada Iya, yang di desa, ada yang di kota. oh iya benar sekali. Us Anggita ya ini ya. Iya.
Ya, misal gitu. dalam satu kelas Rapi nggih. berisi 25 anak, ketika menceritakan pekerjaan orang tua masing-masing di Mapel Bahasa Indonesia diminta gurunya, misal ceritakan pekerjaan orang tuamu di depan kelas gitu. Jadi antara satu anak dengan anak yang lain tidak boleh mengejek pekerjaan orang tuanya, harus menghargai, harus mengapresiasi. Wow, orang tuamu pedagang di pasar. Tuh, pasti orang tuamu pintar dalam berhitung, menghitung laba, seperti itu ya. Ya, terus selanjutnya, oh iya, ini semuanya masih azan, tunggu sebentar ya, waktu sholat isya. Putarkan video apa-apa juga nggak apa-apa. Iya. Sekarang coba adakah yang bisa memberikan nilai kebajikan dari nilai kejujuran? Bisa dicontohkan anak di kelas atau di sosial di masyarakat, di keluarga, atau yang lain. Menanamkan nilai kejujuran. Mungkin Us Izun, Us Nisa, Us Tidak Heni. mencontek saat ujian. Oh iya, benar sekali. Kita selalu mengingatkan anak ketika melaksanakan ujian, melaksanakan PH, di awal selalu kita tegaskan menjaga kejujuran dengan percaya pada diri sendiri gitu. Jadi biar anak tuh percaya diri dengan pekerjaannya. Berarti dia harus jujur, tidak boleh tidak lirik pekerjaan teman yang lain. Itu tadi contoh dari beberapa nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, judulnya ini kok menutupi tulisannya ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, kita pahami bersama, menghindari motivasi perilaku manusia itu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi misal, anak memakai seragam yang lengkap setiap hari. Ketika dia ditanya, wah kamu setiap hari sekarang seragammu lengkap ya, tidak seperti pekan kemarin. Wah, bagus sekali gitu. Kok bisa kamu lengkap? Apakah diingatkan orang tuamu selalu gitu? Nah, ternyata murid itu mengatakan, wah aku nanti takut dihukum oleh bu guru siapa gitu misalnya. Nah, jadi anak itu melakukan sesuatu kedisiplinan itu bukan karena keinginannya sendiri, tapi dia karena takut dihukum. Nah, ini disebut motivasi ekstrinsik. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau hadiah ya. Nah, ini juga sama seperti yang nomor 1 tadi, merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, misalnya anak rajin mengerjakan PR, dia mengisi buku mutobaah liburan kemarin rajin karena tujuannya bukan karena dia memang benar-benar ingin rajin. Nah, tapi wah nanti kalau aku rajin aku pasti dapat hadiah dari ustazah. Nah, seperti itu termasuk contoh motivasi ekstrinsik. Nah, bisa saja motivasi ekstrinsik ini membuat kecewa. Bisa saja suatu ketika si guru tidak memberikan hadiah lagi padahal anak itu berprestasi dengan alasan tertentu, mungkin gurunya tidak memberikan imbalan atau hadiah atau bahkan ucapan selamat kepada murid itu. Nah, bisa saja murid itu kecewa. Setelah kecewa dia akan dalam hatinya itu akan marah gitu. Nah, motivasi ekstrinsik ini bisa membuat kecewa, bisa membuat marah yang nanti berdampak
Yang awalnya dia rajin gara-gara ingin mendapatkan hadiah, setelah kecewa atau gelo itu tadi, dia jadi berhenti. Belajarnya jadi males-malesan. Dia jadi malas untuk berprestasi lagi di kelas karena dia merasa, nanti aku nggak dapat hadiah, paling paling nggak kayak dulu, aku nggak dikasih hadiah lagi sama guruku, seperti itu. Nah, efek dari motivasi ekstrinsik ini jangka panjangnya tidak baik. Jadi, kita coba tarik di contoh yang ketiga. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Misalnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi, anak itu memang benar-benar paham apa kewajibannya, apa yang harus ia lakukan untuk menggapai prestasi yang baik. Jadi, tidak mempedulikan imbalan, tidak mempedulikan nanti kalau salah dihukum atau tidak, dia sudah sadar akan tanggung jawabnya sendiri. Nah, selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, yang pertama, konsekuensi, kurang iya. Oh, di bawahnya ternyata ada konsekuensi. Yang pertama, konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring, dan monitoringnya itu berkelanjutan. Terus yang ketiga itu stimulus, lalu respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, sedangkan restitusi itu misalnya, yang pertama, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Lalu teori kontrol itu dirinya memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi ketika terjadi kasus di kelas, misal anak kok sering tidak mengerjakan PR, anak itu saja tidak pernah bahkan mengerjakan PR di mapel yang Anda ampu, yang ustadz-ustadzah ampu di kelas. Nah, sebaiknya menurut ustadz-ustadzah semua, ketika anak itu malas, nggak pernah mengerjakan PR sama sekali, itu sebaiknya diberi hukuman atau konsekuensi menurut ustadz-ustadzah semuanya. Diberi konsekuensi. Kalau menurut Konsekuensi. Usmastika, kalau anak tidak pernah mengerjakan PR sama sekali, diberi konsekuensi atau hukuman. Us Putri, Us Yunia, siapapun boleh berpendapat ya, tidak ada yang salah, nanti kita sharing bersama. Nah, tadi ada yang menjawab, Konsekuensi Gus. oh iya, diberi konsekuensi. Iya, Nah, kalau nanti hukuman itu kayak kata-katanya kan sudah menakutkan ya untuk anak Iya. hukuman. Nah, nanti kita pahami bersama perbedaan konsekuensi dan hukuman itu sendiri. Nah, yang selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau tadi yang sukses itu yang kalau kita itu memberikan konsekuensi dan restitusi pada anak yang bermasalah. Kalau yang gagal itu ketika kita memberikan hukuman dan penghargaan. Penghargaan itu memang mungkin menurut kacamata saya sendiri awalnya itu penghargaan itu sesuatu yang wah gitu. Wah, nek udah ngasih anak hadiah itu mesti dia akan semangat lagi gitu. Itu adalah pemikiran saya di awal. Nah, nanti kita pelajari lagi. Yang pertama, konsep disiplin bisa dikatakan gagal karena hukuman itu satu, menyakitkan. Yang kedua, itu membuat anak tidak nyaman. Yang ketiga, murid jadi takut. Yang keempat, memaksa. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Yang keenam, murid menjadi rendah diri. Misalnya, anak terlambat masuk ke kelas, terus guru meminta, karena kamu terlambat masuk ke kelas, silahkan menuliskan surah An-Naba ayat 1 sampai 40 beserta artinya dalam waktu 10 menit. Seperti itu, misal gurunya sambil marah, dia mengatakan seperti itu.
Nah, murid yang terburu-buru masuk kelas tadi mungkin akan dia langsung kaget, dia langsung shock. Di jalan dia sudah bergetar deg-degan, mau masuk itu sudah takut, terus masuk ke kelas itu mendengar gurunya mengatakan seperti itu. Nah, itu dia semakin tidak nyaman di dalam kelas, terus dia takut, terus dia mungkin nanti jadi sesuatu yang sangat diingat gitu. Terus nanti ditanyai sama gurunya, kenapa kamu terlambat? Seperti itu, bisa saja dia malah menyembunyikan apa yang terjadi sejujurnya. Karena dia sudah gugup, takut itu tadi, dia malah mungkin bisa saja berbohong pada kita. Nah, itu adalah konsep menghukum. Yang kedua, penghargaan. Kenapa konsep disiplin itu bisa dikatakan gagal? Karena penghargaan yang pertama itu tidak efektif. Terus bisa merusak hubungan, yaitu sifat iri. Terus yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Dan yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Alhamdulillah di sekolah kita sudah sejak dulu itu tidak ada sistem ranking ya. Ranking itu kan sistem penghargaan ini tadi. Jadi kita sudah mulai melaksanakan konsep disiplin itu sudah sejak lama. Nah, ini budaya yang bagus harus kita teruskan. Terus penghargaan ini tadi juga bisa merusak hubungan atau sifat iri itu tadi. Misal ada ranking 1, 2, 3 di kelas, diberi hadiah oleh guru kelas. Ranking 1 mendapatkan buku dan alat tulis lengkap. Ranking 2 mendapatkan alat tulis saja. Yang ranking 3 mendapatkan buku saja misal. Bagaimana dengan anak-anak yang lain yang mungkin mereka juga berprestasi tapi dalam bidang yang lain, kenapa tidak diberikan penghargaan juga? Kenapa tidak diberikan hadiah juga oleh gurunya? Padahal sama-sama murid di kelas itu. Terus sama-sama dia juga membayar kas setiap 1 pekan 1 kali. Nah, hadiah itu dihasilkan dari kas kelas anak-anak itu. Kenapa yang diberikan hanya itu gitu. Nah, itulah kenapa penghargaan itu bisa membuat konsep disiplin ini tadi menjadi gagal. Terus kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita pahami perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Jadi mau tidak mau gitu loh. Kalau kita berbuat salah, terus lalu guru mengatakan, misal ada murid yang tidak mengerjakan PR, lalu oleh guru disuruh silahkan memutari lapangan sebanyak 10 kali. Padahal ketika itu adalah pelajaran bahasa Inggris. Gurunya menyuruh, putari lapangan sebanyak 10 kali sekarang juga. Nah, itu termasuk hukuman. Tidak nyambung pelajaran bahasa Inggris, kok disuruh lari. Malah dia menghabiskan waktu pembelajaran itu untuk menyelesaikan hukuman lari itu. Sudah dia terlambat masuk kelas, tidak dapat sedikit pun materi, tidak dapat sedikit pun ilmu dari gurunya. Nah, beda lagi kalau itu dilakukan di pelajaran olahraga. Ketika jam olahraga, anak itu terlambat, disuruh putarlah lapangan ini sebanyak 5 kali. Nah, itu konteksnya adalah ketika jam olahraga. Terus yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi hukuman itu kadang itu bisa membekas di hati anak. Nanti anak jadinya bisa dendam. Alah, nek sama Pak Guru itu nanti aku telat sedikit ya disuruh menulis aku terlambat sebanyak 10 lembar. Nah, itu akan selalu diingat. Nah, itu akan membuat anak itu sakit seperti itu. Nah, kalau diganti dengan konsekuensi, maka membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau yang hukuman tadi bisa membekas lama, tapi kalau konsekuensi itu lebih bisa diterima anak seperti itu ya. Terus yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Jadinya malah apa ya, karena sudah mungkin anyel gitu ya, jadi dia alah
nanti paling podo wae kalau terlambat disuruh gini. Alah paling aku nanti nggak mengerjakan PR disuruh nulis 10 kali. Ya udah aku nulis 10 kali aja nggak usah ngerjakan PR. Aku di rumah main HP saja seperti itu. Nah, anak jadi semakin malas mengerjakan PR. Anak malah semakin membenci kedisiplinan itu sendiri. Kalau pada konsekuensi itu anak lebih bisa menghargai disiplin. Terus di hukuman itu kan konteksnya paksaan. Yo, kamu harus menuliskan kata-kata ini sebanyak 10 lembar begitu. Kalau konsekuensi itu berupa stimulus atau tanggapan. Coba ketika kamu hari ini tadi tidak mengerjakan PR bahasa Inggris tentang nama-nama hewan. Coba sekarang kamu duduk dulu selama 5 menit. Ibu beri waktu, silahkan tulis hewan-hewan yang kamu lihat di sekitar. Nah, setelah itu translatekan hewan-hewan dalam bahasa Indonesia tadi ke bahasa Inggris. Jika kamu tidak paham, silahkan tanya satu persatu temanmu di kelas. Nah, seperti itu adalah lebih tepat. Oh, di pembelajaran bahasa Inggris dia tidak mengerjakan PR, maka konsekuensi yang didapatkan itu yang bermanfaat untuk si anak tersebut gitu. Jadi tidak konteksnya seperti hukuman tadi. Terus kalau hukuman selanjutnya itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mungkin dia jadi marah sama dirinya sendiri. Ah, coba aku tadi tidak terlambat. Coba aku tadi malam mengerjakan PR. Dia semakin apa ya, dia gerundel sendiri, mungkin dia bisa membenci dirinya sendiri. Kalau konsekuensi itu bisa mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi anak itu lebih bisa memahami kalau dia itu konsekuensinya tuh ya yang masuk akal seperti itu. Terus kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang lebih baik. Terus selanjutnya anak belajar untuk yang hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan seperti yang di awal tadi. Kalau di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus yang terakhir ketika anak dihukum, dia akan marah, merasa bersalah, bisa juga dipermalukan, merasa tak dihargai. Misalnya, tidak mengerjakan PR tadi, anak disuruh berdiri di depan kelas, kakinya diangkat satu sambil menjewer telinganya. Ketika saya duduk di bangku sekolah dulu, saya masih merasakan seperti itu, masih melihat teman-teman yang dapat perlakuan seperti itu. Nah, gitu ya. Tapi di era yang sekarang ini hukuman-hukuman itu sudah tidak banyak ditemui. Dulu ketika kita di bangku sekolah, itu mungkin ketika kita tidak mengerjakan PR atau terlambat masuk kelas, kita masih menemui guru yang melempar penghapus kepada siswanya. Atau mungkin siswanya pas ngantuk gitu ya, guru melemparkan penghapusnya atau disuruh maju. Terus disuruh push up selama 50 kali, padahal itu pelajaran matematika. Itu sesuatu yang wajar waktu itu, mendapatkan hukuman dari guru ketika kita melakukan kesalahan, gitu ya. Terus kalau konsekuensi itu tadi, anak itu jadi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tidak seperti yang hukuman itu membekas banget gitu. Kalau konsekuensi itu anak lebih bisa menerima. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan contoh hukuman ketika dulu di bangku sekolah, hukuman apa yang pernah teman-teman lihat atau mungkin dirasakan ya ketika SMA atau SMP gitu. Ada yang pengen sharing kah? Hukuman yang pernah dilihat? Saya Us. Oh iya, Usang kita siap. Ya, pas SD itu pernah temanku dilempar pakai itu penghapus papan tulis sama kapur. Karena? Pinjol. Karena rame sih. Oh gitu, karena rame di kelas ketika Pak Guru atau Bu Guru menjelaskan, terus refleks melemparkan penghapus dan kapur gitu ya. Oh iya, mungkin guru lain, ustadz-ustadzah yang lain, ada yang pengen sharing dulu pernah melihat hukuman apa dari guru? Nggak melihat, mengalami sendiri. Oh iya, apa Us? Contohnya Us? Nggak bisa jawab perkalian, kan mencongak itu loh, tangannya Iya. dipukul.
pakai apa ya? Kalau dulu pakai duding itu namanya apa ya sekarang ya? Ya, penggaris bukan Pakai sih? apa? Ya kayak lidi tapi Ya gitu besar ya. gitu. Oh, Oh, iya. Lidi gitu. panjang. Karena Oh, nggak bisa panjang. perkalian Kalau itu nggak bisa tadi ya. jawab, pukul pakai itu. Oh, iya. Aku dulu juga pernah sih ketika SMA karena aku sendiri sangat lemah di hitung-hitungan matematika gitu. Jadi disuruh maju yang materi X, Y, X, Y itu. Itu sangat susah ya, materi X, Y, X, Y itu bagiku sangat-sangat susah. Terus tidak bisa itu disuruh berdiri berdua dengan salah satu teman perempuan juga, berdiri sampai pelajaran matematika itu selesai. Karena tidak bisa mengerjakan soal itu tadi, padahal sudah dijelaskan gitu. Nah, itu juga salah satu contoh hukuman yang saya alami sendiri ketika di bangku sekolah. Nah, baiknya sebagai guru, hukuman-hukuman seperti itu sudah tidak diberlakukan lagi di sekolah kita ya, utamanya untuk anak-anak kita. Bisa digantikan dengan sesuatu yang lebih bermanfaat gitu. Anak itu berbuat salah, berbuat seperti itu pasti ada sesuatu di belakangnya, maka kita harus pahami dulu. Nah, tidak langsung menghukum. Pokoknya telat langsung kita hukum. Nah, itu pembelajaran di era kita. Baiknya sekarang kita mendidik anak sesuai zamannya, begitu ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang ini teman-teman bisa bantu coba mengklasifikasikan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya itu adalah saya tidak akan terlambat lagi. Nah, karena anak itu tadi terlambat disuruh nulis saya tidak akan terlambat lagi selama 100 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut teman-teman? Hukuman. 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 Nah, ya betul sekali ya, ini termasuk hukuman karena apa yang didapat nanti anak jadinya ya akan marah, akan ya capek ya menulis sebanyak itu. Apa konteksnya dengan terlambat masuk sekolah gitu. Nanti anak juga tidak akan kapok, malah dia alah nanti terlambat paling nulis neh, aku nulis neh ae gitu. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, benar sekali. Ini juga contoh hukuman ya. Tapi kalau dia terlambatnya di jam olahraga, disuruh lari 2 kali lapangan basket, itu termasuk konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menurut teman-teman, hukuman atau Hukuman. konsekuensi? Hukuman. Nah, ya. Apa konteksnya terlambat terus dengan nggak pakai masker dengan push up, kan tidak nyambung. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, benar sekali. Nah, misal ada anak tuh tangannya nggak bisa diam, dia ngorek-ngorek gitu. Nah, ternyata yang dicoret-coret itu adalah kertas tugasnya temannya, dia tidak sadar juga. Terus temannya itu lapor ke guru, terus guru mengecek, wah berarti kamu harus menggantikan kertas tugas ini, gitu. Kamu fotokopikan ulang di koperasi, kamu ganti kertas tugasnya dengan kertas tugas yang baru, seperti itu termasuk konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, benar sekali. Nah, ini sering terjadi ya di kelas kita. Kadang anak-anak itu meletakkan botol minuman di meja pas pembelajaran gitu, tidak sengaja tersenggol terus tumpah. Terus biasanya guru meminta untuk ayo silahkan mejanya dibersihkan, terus lantainya dipel, ambil pelnya di dekat kamar mandi. Nah, itu termasuk konsekuensi bukan hukuman. Nah, itu memang harus anak dapatkan karena anak melakukan sesuatu. Terus, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, murid disuruh untuk
mengenakan sepatu seharian. Nah, ini maksudnya mungkin seperti ini. Karena dia tidak memakai sepatu hitam, jadi mungkin ini kalimatnya kurang pas ya. Mungkin lebih pas lagi kalau murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Jadi dia berjalan-jalan itu tidak boleh pakai sepatu karena sepatunya itu tidak hitam. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hmm. Konsekuensi. Hukuman. Oh Karena nggak iya. pakai sepatu hitam ya. Iya, karena harusnya kan di sekolah peraturannya hitam. sepatu hitam. Nah, baiknya anak juga mematuhi itu karena anak itu tidak sepatu hitam, maka disuruh ketika berkeliling di sekolah dia sepatunya tidak boleh dipakai. Terus terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit ketika pelajaran PJOK. Nah, kira-kira ini Konsekuensi. ya, misal anak-anak lagi pelajaran basket di PJOK pelajaran basket bersama Ustadz. Nah, anak itu terlambat terus Ustadz memintanya, yuk putari dulu lapangan basket 2 kali. Nah, itu contoh konsekuensi karena dia terlambat datang di jam olahraga. Lanjut ya. Ada di topik 3, itu keyakinan kelas. Kita pahami dulu bersama. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, itu lebih abstrak dari peraturan. Terus yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Yang keempat, mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas itu sendiri. Yang keenam, semua warga kelas terlibat saat pembentukan kesepakatan kelas. Nah, menurut teman-teman, di antara kedua gambar ini, yang manakah yang keyakinan kelas? Gambar nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1 atau nomor 2? Semua sepakat nomor 2? Sepakat 2. Ya, yang pertama kita baca dulu. Ada jangan membuat bising, jangan bermain atau berlari, terus jangan bergaduh. Yang keempat ada jangan menjerit atau meninggikan suara. Yang kelima jangan mengejek atau mempersendakan rekan Anda. Terus yang kedua itu ada hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas, bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, yang disebut kesepakatan kelas adalah yang nomor 2. Mengapa? Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa keyakinan kelas itu dibuat dengan kalimat yang positif, artinya tidak ada kata jangan, atau tidak boleh, begitu ya. Tidak boleh lari di dalam kelas. Nah, diganti dengan saya tertib belajar di kelas. Jangan membuat bising. Saya menghargai teman yang lain. Jangan bermain atau berlari. Saya saya taat di dalam kelas, tertib di dalam kelas. 3, jangan bergaduh, itu sama seperti yang poin nomor 2 tadi. Terus yang keempat, jangan menjerit, meninggikan suara. Saya menghormati dan menghargai sesama. Nah, yang kedua ini lebih tepat dikatakan sebagai keyakinan kelas karena kalimatnya positif, mudah diingat, dan ini tuh sifatnya bukan seperti yang gambar nomor 1 itu, yang larangan-larangan gitu isinya. Nah, sudahkah keyakinan kelas dibuat di kelas Ustadz Ustadzah masing-masing yang ada di sini? Sudah terbuatkah? Sudah, alhamdulillah. Coba Nisa sebutkan satu contoh keyakinan kelas yang ada di kelas Nisa. Salah satunya hampir mirip ya dengan yang Ya, PP-nya Ustazah itu seperti datang tepat waktu itu. ya, datang Kan tepat tidak waktu. boleh terlambat tapi datang tepat waktu. Ya, boleh, benar sekali. Membereskan peralatan makan setelah makan dengan sendiri, maksudnya pribadinya sendiri seperti itu. Jadi Ya, tidak boleh, bukan kata jangan pokoknya.
Ya, bukan kata jangan atau tidak boleh, tapi lebih ke kalimat yang positif. Benar sekali. Alhamdulillah jika keyakinan kelas ini sudah dibuat di masing-masing kelas. Pertanyaan selanjutnya, keyakinan kelas ini di awal masuk tahun ajaran baru kemarin itu dibuat oleh guru sendiri atau kesepakatan dengan murid-murid di kelas tersebut. Sama murid. Kesepakatan dengan murid. Murid ya biasanya. Kalau Awal Usanton, Ya, dengan murid. Jadi iya. kalau itu tidak disepakati murid ya kita tidak buat sebagai sebuah keyakinan. Ya, itu malah keyakinan diri sendiri kalau yang buat gurunya sendiri ya. Minimal kalau memang kalau di jenjang SD ya, apalagi kelas 1 itu kan murid-muridnya menulis saja mungkin banyak yang belum lancar gitu ya. Kalau kita minta, yuk kita buat bareng-bareng murid-murid silahkan tuliskan keyakinan kelas apa yang kalian ingin di kelas ini gitu. Mungkin kelas 1 tuh belum bisa ya. Nah, maka tugas guru itu bisa membimbing. Kita tuliskan dan kita bacakan. Yang pertama, kita harus hadir tepat waktu. Sepakat, setuju anak-anak semua seperti itu. Kita seperti voting gitu. Nah, mungkin nanti ada anak yang terlambat 5 menit, boleh nggak terlambatnya kalau 1 menit, kalau terlambatnya 30 detik, seperti itu pertanyaan anak-anak kelas 1, 2, mungkin seperti itu ya. Maka nanti kita didiskusikan bersama di situ. Nah, karena ini sudah siapa yang setuju boleh terlambat 5 menit gitu. Nah, nanti kita voting bersama, maka di akhir nanti akan dapat kesepakatan kelas yang disetujui oleh semua warga di kelas itu. Wali kelas, terus pendamping, juga murid-murid yang ada di kelas itu. Bahkan bisa juga kesepakatan kelas itu di-share, dibagikan di grup kelas. Jadi orang tua bisa tahu, bahwasanya kesepakatan kelas ini diyakini dan diketahui oleh murid, wali murid, dan juga guru di kelas tersebut. Itu lebih bagus. Nah, sekarang kita lihat perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Apa sih, kok nggak peraturan aja namanya? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa keyakinan kelas itu lebih baik? Coba kita bedakan. Kalau di peraturan kelas itu ada selalu kembalikan buku ke tempatnya gitu kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih simpel. Kita tulis saja tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan luas ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya itu juga termasuk contoh tanggung jawab. Nah, gitu. Terus ada kata lagi, dilarang mengganggu orang lain. Nah, lebih pas lagi kalau dibuat keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Menghormati orang lain itu ya dengan tidak mengganggu, tidak mengejek, tidak memanggil dengan yang bukan nama, terus berteriak-teriak di kelas, itu kan contoh menghormati orang lain. Jadi konteks menghormati orang lain itu bisa sangat luas. Terus daripada kita menulis peraturan hadir di sekolah atau di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu lebih pas lagi ketika dibuat keyakinan kelas dengan kalimat menghormati orang lain atau berkomitmen gitu. Jadi kalau kita sudah berkomitmen di kelas, memang kalau sebelum pembelajaran baiknya kita sudah siap dengan buku sesuai jadwal gitu. Terus ada dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu kalau dibuat keyakinan kelas adalah lebih ke keselamatan dan menghormati orang lain. Kekerasan tuh bisa menyakiti teman dalam bentuk apapun. Terus yang selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini kalau keyakinan kelas itu termasuk ke kesehatan, keselamatan juga bisa. Terus bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini termasuk ke menghormati orang lain dan bersabar. Jadi bersabar itu konteksnya sangat luas ya. Jadi ketika makan harus antri, daripada kita menuliskan ketika makan harus antri, ketika mengambil snack harus antri, ketika wudhu harus antri. Kalau kita tuliskan peraturan, akan banyak sekali peraturan di kelas itu, dan akan susah untuk dihafalkan dan diingat anak. Tapi kalau kita sudah menuliskan bersabar atau menghormati orang lain, itu konteksnya panjang.
Nah, nanti kalau ketika anak itu wudhu kok dia nyalip temannya, kita ingatkan saja. Kamu ingat tidak keyakinan kelas tentang menghormati orang lain dan bersabar? Ingat, Us, kalau kamu nyalip teman ketika mengantri seperti ini itu termasuk bersabar atau tidak? Nah, kalau kita meyakini keyakinan kelas, maka kita harus melaksanakannya seperti itu. Maka keyakinan kelas itu sebenarnya lebih simple dan lebih mudah diingat dan mudah dipahami oleh anak. Dan guru juga tidak perlu mengingat-ingat tuh, nanti anak biar nggak gini-gini gimana ya, jadi aku harus menuliskan banyak, nggak boleh lari-lari, nggak boleh makan sambil berdiri, nggak boleh minum sambil berdiri, terus nggak boleh berteriak-teriak. Nah, maka kalau dibuat keyakinan kelas itu bahasanya lebih simpel, lebih mudah diingat. Lanjut. Kita ke topik 4, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebelumnya cek sound dulu ya. Kalau saya bilang Ustadz Ustadzah, Ustadz Ustadzah bilang hai, Ustadz Ustadzah. Masih bersama semua ya. Mungkin ada yang sudah mengantuk. Nggak apa-apa ya. Ini kita sambil belajar sesekali. Insya Allah semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, topik 4 itu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia bisa minta tolong dibacakan Ustadz Anton. Ada 5, ada apa saja? Mesti wedoknya orang biasanya wedok sing ngandani. Maaf, gini. Bertahan Atau hidup, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kasih sayang juga dan rasa diterima. Ya, penguasaan, kesenangan, terus? dan kebebasan. Oh iya, betul sekali. Bertahan hidup itu contohnya ketika kita Lapar sehari-hari, makan. ya kita sudah sadar akan hal itu. Jadi kita tuh sudah otomatis gitu. Ketika lapar ya langsung gimana caranya kita mencari makanan. Ketika haus kita mencari minum. Itu sudah kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Coba ketika di sekolah seperti itu ya, sudah waktunya makan siang. Tapi kita molor pembelajarannya, molor sampai jam 1, yang harusnya jam setengah 12 itu sudah selesai, sudah harus siap makan gitu. Nah, kita molor pembelajarannya. Maka apa yang akan terjadi? Anak akan protes, anak akan marah, anak akan berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Aduh, perutku sakit, aku haus, aku lapar, aku udah pengen makan. Pasti anak malah berisik. Pembelajaran juga tidak kondusif karena ya wajarnya sebagai seorang manusia mereka ingin bertahan hidup, memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya ada anak yang di kelas tuh caper cari perhatian, sering ketika pembelajaran tidur atau bahkan rame sendiri. Mungkin salah satunya karena dia itu ingin diperhatikan itu tadi. Dia ingin diterima, dia ingin dilihat teman-temannya, dia ingin dilihat oleh guru, diperhatikan, dia ingin ditanyai gitu. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Terus yang ketiga itu ada penguasaan. Mungkin anak di kelas itu dia seperti sosok seorang bos gitu. Dia sama teman-temannya tuh kayak bawahan-bawahannya, dia mengatur teman-temannya. Mungkin dia ada kebutuhan dasar manusia, bagian penguasaan yang ingin ia tunjukkan. Terus kesenangan, dia menunjukkan di kelas itu dia sering mainan asyik sendiri, tidak memperhatikan pembelajaran itu sendiri. Nah, itu ada kebutuhan dasar manusia yang bagian senang yang ingin dia penuhi. Terus kebebasan, misalnya anak keluar-keluar kelas ketika pembelajaran, sering izin ke kamar mandi. Mungkin dia merasa bosan di dalam kelas. Dia ingin kebebasan, mungkin sesekali ingin belajar di luar, ingin belajar berkelompok di halaman sekolah, tidak melulu di kelas, melihat gurunya duduk, mendengarkan ceramah, seperti itu saja. Nah, kebutuhan dasar manusia ini yang harus kita pahami. Ini semua ada di diri anak kita. Kita juga sebagai manusia biasa merasakan dan memiliki kebutuhan dasar manusia ini, begitupun juga sama seperti murid-murid kita. Jadi ketika mereka memang cari perhatian pada kita, maka kita harus baiknya bersikap yang wise gitu, yang bijaksana gitu. Mungkin dia
di kelas tidur terus, jangan langsung kita memberi hukuman, jangan langsung marah, kita cari tahu dulu apa sih motifnya sehingga anak ini setiap pembelajaranku kok males gitu, kok bosen, kok tidur terus, kenapa? Mungkin ada salah satu dari kebutuhan dasar manusia yang ingin anak tersebut penuhi gitu. Nah, topik 5 sekarang. Topik 5 itu ada 5 posisi kontrol. Coba kita lihat videonya dulu ya. Ada suaranya enggak ya? Enggak ya kayaknya. Nggak ada. Belum. Belum muncul. Tuh. Oh, sudah. Saya Eh, Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Alia kamu jadi anak saya dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. selamat pagi Bu. kepencet. Kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Nah, disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi penguat rasa Nah, nggak dua suaraku. Nah, itu tadi. Astagfirullah. Nggak dihapus. Oh, tes. Tes. Kok ada Ya. dua ya? Berarti ada satunya yang Oh, mic-nya on. Yang mana? Ini. Yang aktif semua. Udah? masuk Zoom 2 ya, Iya. Yang gitu yang 2, salah satu harus dimatikan. pakai. Mungkin lagi tidur. terlambat. Maaf Bu. Sudah ya? Loh. Masih. Maaf. Nah, kita lanjut. Loh. Oh ini, harus dikecilin. Dah. Ya, oke. Nah, tadi video tadi, nah yang terlambat itu adalah siswa bernama Naren. Nah, dia tadi posisinya guru itu membuat anak itu tadi merasa bersalah. Naren, apa kamu nggak kasihan sama ibu gitu contohnya. Nanti ibu dimarahi kepala sekolah lagi loh. Seperti itu adalah contoh kata-kata yang menunjukkan posisi kontrol guru sebagai membuat anak itu merasa bersalah. Nah, kita lihat
5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada penghukum, yang kedua itu pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga itu ada sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima itu guru sebagai manajer. Manakah yang paling baik dari 5 posisi kontrol guru ini nanti kita pelajari bersama. Yang termasuk identitas gagal itu ketika kita sebagai guru itu sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah gitu. Contohnya, ketika kita mendapati anak yang kita minta untuk mengerjakan tugas, tapi dia tidak mau gitu. Terus kita mengatakan, kalau kamu tidak melakukannya, maka ibu guru akan menyuruhmu menuliskan 100 kali ketika nanti di rumah dikumpulkan besok, seperti itu. Nah, itu kita posisinya sebagai penghukum. Terus ketika kita sebagai guru, itu menjadi guru yang membuat anak itu merasa bersalah, itu ketika kita mengatakan, "Kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak," gitu. "Kamu sudah mengecewakan ibu karena kamu merusakkan papan tulis di kelas ini. Kamu sudah mengecewakan ibu karena kamu selalu terlambat masuk ke kelas," seperti itu. Maka anak akan dia selain merasa bersalah, dia akan semakin rendah diri gitu ya. Dia akan semakin berpikir, "Wah, berarti aku mengecewakan guru, berarti aku sudah tidak disukai guruku lagi. Guruku marah sama aku, guruku sudah tidak suka aku di kelas ini." Maka anak itu akan semakin rendah diri, dia motivasinya semakin turun, semakin down, seperti itu. Nah, itu nanti membuat identitas disiplin positif tadi menjadi gagal gitu, menjadi negatif. Terus kalau kita dikatakan menjadi melaksanakan identitas yang berhasil atau sukses ketika kita bisa menjadi teman, pemantau, dan manajer untuk siswa kita. Misalnya, ketika menjadi teman, ketika anak berbuat eee, kesalahan gitu, misal memberantaki alat tulis di meja gurunya, terus gurunya bilang karena dia sebagai teman posisinya sebagai teman, gurunya bilang, "Ya sudah Nduk, nanti, Ibu bantu bereskan. Sudah kamu mainan lagi sama teman-teman, nanti, Ibu bereskan," gitu. Nah, itu kalau posisi kita sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kita tinggal mengingatkan anak tentang keyakinan yang ada di kelas gitu. Misal anak merusakkan, merusakkan penggaris gurunya gitu atau penggaris di kelas itu, atau anak merusakkan salah satu fasilitas di kelas itu karena ia berlarian di kelas, tuh. Nah, kita tinggal mengingatkan, "Coba kamu ingat-ingat lagi, apa peraturan di kelas ini? Keyakinan kelas ini yang kamu ingat?" Gitu. Dia akan bilang, "Ini Bu, kita harus menghargai orang lain." Nah, kalau kamu lari-larian di kelas, itu termasuk menghargai orang lain atau tidak? Seperti itu. Apa konsekuensinya? Gitu. Apa yang telah kamu lakukan tadi sehingga, alat tulis di kelas ini bisa rusak? Seperti itu, kita berarti posisinya sebagai pemantau. Kalau posisi kita itu sebagai manajer, nah itu lebih detail lagi. Nah, coba kamu ingat-ingat lagi keyakinan kelas di kelas ini apa saja keyakinannya. Dia akan menyebutkan mungkin dengan membaca. Apakah kamu juga meyakini keyakinan kelas yang sudah kita tulis dan ditempelkan di dinding itu? Tuh. Terus kita tanya lagi, kalau kamu meyakini keyakinan kelas itu, kesalahan yang telah kamu buat ini tadi, apakah kamu mau untuk memperbaikinya? Terus, kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Jadi setelah anak itu berbuat salah itu tadi, setelah ini, misal anak itu mengusili temannya, terus temannya nangis gitu ya, terus kita panggil teman yang usil itu tadi. Keyakinan di kelas ini apa saja? Kita harus menghormati, menghargai orang lain, gitu. Kalau kamu tadi seperti itu, apakah itu sudah melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita yakini? Maka dia akan menjawab, "Belum, gitu." Lalu setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Jadi kita tidak langsung menghukum, "Tulis 100 kali saya minta maaf," tapi kita tawarkan ke anak, "Apa yang kamu lakukan setelah ini?"
Saya akan meminta maaf kepada si A yang menangis tadi gara-gara saya ejek gitu. Setelah minta maaf terus dimaafkan oleh si A, lalu selanjutnya kamu akan menjadi orang yang seperti apa gitu. Maka dia akan mengatakan, saya akan lebih baik tidak mengejek lagi, saya akan menghargai dan menghormati teman. Nah, itu lebih baik daripada kita langsung menyalahkan, langsung memarahi dan langsung menghukum anak yang berbuat salah. Lanjut ya. Nah, dari kelima posisi kontrol guru itu, yang terbaik adalah posisi guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilaku, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi anak itu tidak jadi dendam dengan siapapun, dengan guru, dengan teman yang lain, dengan dirinya sendiri mungkin. Nah, jadi anak jadi jiwa tanggung jawabnya terbentuk. Setelahnya itu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 poin, yaitu validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Itu seperti contoh tadi, posisi kontrol guru tadi ya. Nah, contoh menstabilkan identitas ini dibuat untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya ketika guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru, ustadzah juga dulu pernah berbuat salah, ustadzah juga dulu pernah merusakkan fasilitas di kelas misalnya. Nah, setelah itu ustadzah melakukan ini gitu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus selanjutnya ketika di poin validasi tindakan yang salah itu ketika guru mengatakan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan gitu. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini gitu. Ketika anak mengecek atau mengusili temannya, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Apa alasanmu sehingga kamu mengejek temanmu tadi? Terus menanyakan keyakinan, contohnya ketika guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah ini? Terus kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, mengejek temanmu itu tadi? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, setelah itu kita lakukan di segitiga restitusi itu, terakhir kita lakukan intervensi 30 detik. Nah, ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat. Contohnya ketika guru berkata, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Jadi kita mengembalikan identitas anak. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kalau seperti ini, apakah kamu memang ke depannya kamu ingin jadi anak yang suka menjahili teman? Atau kamu pengen jadi orang yang lebih baik lagi? Gitu. Peraturan apa yang ingin kamu tegakkan? Gitu. Saat ini kamu seharusnya berbuat seperti apa? Nah, gitu ya. Jadi setelah kita mempelajari segitiga restitusi tadi, kita jadi lebih bisa menangani setiap masalah utamanya yang ada di kelas kita itu dengan bijaksana begitu, tidak langsung emosi yang meledak-ledak gitu ya. Terus di menjelang akhir-akhir sesi presentasi kali ini, nah ini adalah pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif di modul 1.4. Nah, sekarang saya sharing ini dulu, pengalaman yang saya dapat. Setelah ini teman-teman ya, minta tolong nanti ada yang bergantian menyampaikan pendapatnya, menyampaikan umpan baliknya terkait apa yang didapatkan hari ini. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, utamanya kita sebagai guru harus mampu mengontrol emosi dari diri kita sendiri. Setiap kelas, setiap pembelajaran itu pastilah
terselip masalah di dalamnya. Pastilah kita pernah menemui anak yang memiliki masalah entah itu apapun dari rumah, masalah pribadi, masalah dengan teman atau yang lainnya. Maka kita harus pandai-pandai untuk menempatkan diri. Nah, jangan langsung menghukum. Nah, baiknya anak kita beri konsekuensi atas apa yang ia lakukan. Nah, ketika anak berbuat kesalahan, baiknya kita menerapkan segitiga restitusi tadi ya. Menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan tadi. Kita ingatkan lagi terkait keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama tentang menghormati, menghargai, saling menolong. Kita ingatkan lagi ke anak, apakah mereka juga meyakini hal itu? Jika iya, nanti ke depannya akan menjadi orang yang seperti apa? Kalau hari ini mengejek, apakah besok-besok akan mengejek lagi, mengejek terus? Nah, itu kita harus tanamkan pada diri anak. Jadi, model hukuman-hukuman yang seperti dulu ketika kita di bangku sekolah itu jangan sampai terjadi lagi atau kita laksanakan di era pembelajaran yang sekarang. Jadi, itu beberapa yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Nah, selanjutnya, bagaimana perasaan Ustadz Ustadzah setelah mengikuti presentasi malam ini? Tolong berikan tanggapan kalian. Mungkin siapa yang ingin memulai dulu? Teman-teman, rasanya hari ini apa? Aku sangat malas, aku sangat senang misalnya. Atau aku sangat bersemangat. Us Anton, Us Ari, Us Anggita, Us Nuri, Us Heni, Us Izun, Us Maria, Us Arlinda, Us Mastika, Us Tuti, Us Septi, Us Putri, Us Rahmatika, Us Yunia. Adakah yang ingin memberikan tanggapan tentang presentasi malam ini? Ya, Us. Iya, Us Ani. Materi ini pernah sih saya baca di PMM ya. Pernah Iya. sampai baca materi ini. Jadi ini materi ini tuh kayak mereview ulang ya yang pernah saya dapatkan. Jadi ya senang karena jadi ingatkan kembali akan Iya. arti apa tadi positif apa? Budaya positif. Budaya positifnya begitu. Jadi ini kalau Iya. saya pribadi ya mereview ulang apa yang pernah dipelajari dan Oh iya. mengingatkan saya untuk kembali pada budaya positif yang apa ya, yang sesuai dengan petunjuk dari kementerian begitu. Terus Iva, senang. Terima kasih Ingatkan kembali. Sani. Ya, tadi sudah berarti malam ini adalah malam review ya. Saya jadi nggak presentasi, mengingatkan kembali karena sebagian besar dari kita itu sudah mengerjakan PMM, membuka PMM, membaca itu materi segitiga restitusi, motivasi betul. ekstrinsik, intrinsik itu sudah banyak termuat di situ. Gitu ya, Isani? Iya. Mungkin dari yang lain ada tanggapan lagi teman-teman tentang agenda malam ini yang kita laksanakan. Us Nuri mungkin, Us Septi, Us Izun, semuanya boleh. Malam ini saya tidak membuka sesi tanya jawab ya karena masih tahap belajar, jadi takutnya malah salah ketika menjawab pertanyaan dari teman-teman, maka ini yang saya butuhkan hanya umpan balik atau tanggapan dari teman-teman. Teman-teman yang lain ada lagi? Atau kita cukupkan? Insya Allah cukup ya untuk malam ini ya. Nah, ini sudah waktunya beristirahat. Kita jumpa lagi besok di sekolah. Semoga kita menjadi guru hebat yang menginspirasi teman-teman yang lain. Tetap semangat untuk memberikan
ilmu yang bermanfaat, membagikan ilmu yang bermanfaat bagi siswa-siswa kita dan juga bagi teman-teman yang lain di sekolah. Jangan Amin. patah semangat, harus semangat selalu. Iya. Tepuk tangan buat kita semua. Iya. Berikan ini reaksi terbaiknya. Tepuk bapak. Boleh love. Terima kasih Us Faizun. Terima kasih Us Ani, Us Anton, dan semuanya. Kita boleh foto bareng ya di sesi akhir. Yuk, nyalakan sebentar teman-teman. Nah, ngopo kok sebentar. Ini buat difoto. Ya. Iya, ada Us Ari, ada Us Septi. Ustadzah yang lain, Us Faizun masih gelap. Masih Boleh gelap. dengan ini ya, filternya masing-masing. Nggak usah. Ya. Hilang. Aduh. Ada Usnisa. Oh iya, kita mulai ya. 1, 2. Oh iya. Lagi. Sip. Ya. Terima kasih, semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih. Halo, nama saya Putri Ayu. Saya akan memberikan pendapat tentang kemarin mengikuti Zoom-nya Usifah. Kemarin tentang budaya positif. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan tentang budaya positif. Terima kasih ya Usifah atas pengetahuannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Anissa Mutidati, guru dari SD Biru Walidain Muhammadiyah Sragen. Alhamdulillah kemarin sudah mengikuti Zoom meeting dari Usifah. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan tentang berbagai macam pelajaran ya. Yang pertama ada segitiga restitusi, budaya berpikir positif, penghargaan, dan kesepakatan kelas. Ternyata yang saya pikir penghargaan itu baik, ternyata nggak seluruhnya bisa baik. Dan dari situ saya banyak sekali belajar bagaimana harus membuat kelas saya itu nyaman dan anak-anak juga nyaman. Seperti itu. Terima kasih ilmunya Usifah. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan kita semua menjadi guru yang hebat. Amin. Ustazah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our meeting today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. How are you today? I'm fine, and you? I'm really fine too. Nah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Adakah yang tidak masuk? Dan semuanya masuk? Alhamdulillah. Jadi pagi ini demi kenyamanan di kelas 3F, demi belajarnya itu menyenangkan, nyaman, semuanya senang. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Nah, saya jelaskan dulu. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang dipercayai oleh semua warga di kelas ini, termasuk kamu ber-25 dan ustazah berdua. Jadi semuanya harus sepakat dengan keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas itu adalah apa-apa yang diinginkan oleh masing-masing warga di kelas ini. Misal, siapa yang pengen di kelas ini kelasnya itu nyaman, tidak berisik, tidak ramai anak-anaknya ketika jam pelajaran. Siapa yang pengen ketika pelajaran di kelas ini semua lari-larian, berlarian di kelas? Adakah yang mau? Tidak. Adakah yang ingin ketika pelajaran di kelas ini
semua anak tertib mendengarkan ustadz yang mengajar. Ada yang mau? Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, misalnya gini, tidak membuang sampah sembarangan, atau tidak ramai, atau jangan berlarian di kelas. Nanti masing-masing dari kalian menuliskan satu keyakinan kelas yang kalian inginkan. Paham? Nah, misal saling menghargai satu sama lain, saling menyayangi teman, saling peduli antar teman, tidak berisi, tidak berlari-larian, tidak minum sambil berdiri, dan masih banyak lagi. Kalian menuliskan cukup hanya only one, hanya satu saja. Nanti saya akan berikan sticky note kecil. Kalian tuliskan satu keyakinan kelas yang membuat kalian nanti belajarnya tuh nyaman, senang, di kelas tuh betah. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Sudah siap? Sudah siap? Siapkan pensilnya masing-masing dari equation. Pensil. Nanti setelah ditulis lalu ditempel di sini ya. Ditempelkan di sini setelah ditulis. Mana menempel? Jadi ada 25. Ingat ini kan ada bagian yang lainnya, jadi yang kamu nulisnya jangan bagian yang di atasnya ada lainnya, berarti yang sebaliknya. Biar bisa tertempel dan kelihatan. Buat Kia, satunya Kia. Keyakinan yang kalian inginkan, misal saling menghormati satu sama lain, menghargai sesama, peduli terhadap teman. Di kelas tuh yang menurut kalian di kelasnya nyaman tuh seperti apa, harus seperti apa, satu kalimat saja. Sudah, yang kelihatannya ada satu saja di atas. Jadi sudah terkumpul 25. Setelah selesai menuliskan, boleh ditempelkan di sini yang atas, yang tengah, yang bawah. Yuk, mulai ditempelkan ke yang sudah. Tidak usah. Kamu senang di kelas ini nyaman, terus tetap di kelas itu kalau seperti apa dengan teman-teman, dengan ustazah, harus seperti apa, saling menghargai atau saling mengejek. Kita harus saling mengejek satu sama lain. Nah, apakah itu benar? Tidak benar ya? Yuk, saja boleh ditempelkan. Bebas di area mana? Yang penting rapi biar muat aja. Hati-hati ya. Silakan. Silakan sampai tujuannya sudah dijalankan. Nah, benar. Tidak apa seperti itu nempelnya, miring tidak apa-apa. Gini caranya lemnya, tidak apa-apa. Ya sudah, boleh mundur lagi, duduk. Hati-hati, seperti yang selanjutnya dilekatkan, alih frame-nya dilekatkan, alih. Boleh duduk lagi jika sudah selesai.
Tidak berisik itu sama dengan tidak ramai lagi. Terus menjadi bersih, menyayangi dan menghargai satu sama lain. Setuju? Setuju. Artinya tidak boleh mengejek, tidak boleh menyakiti teman dengan perkataan atau dengan fisik. Jangan sampai menyakiti teman, merendah dan lain-lain. Harus menghargai sesama. Kelas bersih dan tidak berisik sama tadi, saling menghargai tadi sudah, tidak ramai. Ingin menghargai ustadz, ustadzah dan teman-teman tadi sama, ingin menghargai kelas ini nyaman dan tidak kotor tadi sama ya, kita saling menghargai satu sama lain. Aku ingin kelas ini nyaman. Nah, poin yang ustadzah dapatkan kalian itu yang pertama, pengen kelasnya itu selalu bersih dan nyaman, jadi tidak boleh buang sampah sembarangan. Terus yang kedua, kalian juga ingin ketika pelajaran itu tenang, ketika pelajaran itu tenang, tidak ramai, terus saling menghargai satu sama lain. Saya tulis ya. Nah, jadi dalam keyakinan kelas itu harus terdapat kalimat yang positif, terus kalimatnya itu mudah diingat dan mudah dihafal oleh semua warga di kelas. Tadi tidak ramai di kelas kita buat menjadi tertib dan disiplin. Poin yang pertama kita ada ringkas menjadi kata tertib dan disiplin. Artinya ketika di dalam kelas tidak boleh ramai, tidak boleh mengganggu satu sama lain dan saling menghargai satu sama lain. Setuju? Yang kedua tentang pengen kelas yang bersih dan nyaman, terus biar ketika pelajaran itu senang. Berarti ustazah poinnya adalah bertanggung jawab. Siapa yang setelah merauti pensil berarti bertanggung jawab membuang bekas rautannya di ya betul sekali di tempat sampah. Terus siapa yang habis ngelap ingusnya dengan tisu, tisunya harus dibuang di ya di loker apa di tempat sampah? Sekali. Terus tadi saling menghormati dan menghargai. Dan menghargai. Saya bacakan sekali lagi keyakinan kelas 3F. Yang pertama, tertib dan disiplin. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Siapa yang setuju dengan ketiga keyakinan kelas 3F ini? Tunjuk tangan. Nah, alhamdulillah semuanya setuju. Tepuk tangan untuk semua anak-anak kelas 3F. Kalian sudah selesai? Ya, coba saya lihat. Coba saya lihat. Oh ya, nggak apa-apa ya. Nanti bisa disusulkan setelah ini. Kalau keinginannya Fania pengen kelasnya seperti apa? Kelasnya ramai atau tenang? Tenang. Ramai atau tenang Fania? Fania? Oh iya, Fania pengen kelasnya itu tenang seperti yang lainnya tadi ya. Jadi pengen kelasnya itu tidak ramai. Jadi sama seperti anak-anak yang lainnya. Berikut ini adalah keyakinan kelas 3F. Setelahnya nanti bisa kita cetak yang baik dipasang di kelas biar semuanya sama-sama bisa membacanya. Dan keyakinan kelas ini harus dipatuhi oleh semuanya, tidak hanya oleh salah satu anak atau 1, 2, 3 anak, tapi semuanya harus mematuhi, saling menghargai, tertib, disiplin dan bertanggung jawab. Begitu dari Ustazah, semoga seluruh siswa kelas 3F selalu solid-solihah dimanapun berada. Amin. Ustazah akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan ke pelajaran Islam. Keyakinan kelas 3F. Namaku David, aku dari kelas 3F.
Apa yang kalian lakukan tadi bersama Ustazah? Kita menulis keyakinan kelas. Apa yang David tuliskan? Aku pengen pas pelajaran tidak rame. Bagaimana perasaan David setelah menuliskan keyakinan kelas? Senang. Terima kasih. Hai, nama saya Kaizara Barangkaf. Saya kelas 3F. Apa yang kamu lakukan tadi pagi bersama Ustazah? Saya menuliskan keyakinan kelas 3F. Apa yang Kaizara tulis di kertas yang dibagikan Ustazah? Rame pas pelajaran. Tidak rame pas pelajaran. Bagaimana perasaan Kaizara setelah menuliskan keyakinan kelas? Senang. Ya, terima kasih.